Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda malam hari ini dalam ibadah doa. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan tentunya, atau sedang lagi mempersiapkan diri untuk berdoa, menyiapkan ruangan, terutama tentunya menyiapkan hati dan keluarga kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami di ibadah online, kami rindu Bapak Ibu Saudara boleh terlibat dalam ibadah-ibadah yang lain, baik di saat teduh maupun ibadah raya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara boleh mengalami pertumbuhan. Bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara rindu untuk bertumbuh di rumah ini, di gereja ini, boleh masuk bergabung dalam CG. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun saat ini kita berada, Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Amin. Baik, kita akan mulaikan ibadah doa kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya mau rindu membacakan sebuah kebenaran firman dalam Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, seperti ada kata mengatakan, doa adalah nafas hidup. Ketika kita berhenti berdoa, kita tentunya berhenti bernafas. Nah malam hari ini kita mau tetap bernafas tentunya Bapak Ibu Saudara. Doa adalah alat untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita berhenti berdoa, berarti kita berhenti terhubung dengan kerajaan surga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Mungkin keadaan di sekeliling kita tidak memungkinkan kita untuk berdoa, atau ada keadaan di luar kemampuan kita. Mari kita sama-sama berdiam diri, kita berdoa, kita cari Tuhan. Dan yakinlah doa mampu mengubahkan segala sesuatu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap pikiran perbuatan kami yang melanggar akan kehendak-Mu, yang menyakiti
menyakiti hati, melukai hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu dengan keberanian Tuhan, karena kami yakin Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan malam hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan. Mungkin saat ini kami dalam keadaan sehat, kecewa Tuhan. Mungkin dalam keadaan sakit hati Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau pulih, kami mau sembuh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, doa mampu mengubahkan segala sesuatu, mampu mengubahkan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di tangan-Mu. Doa mengubah segala
sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Kami percaya kuasa-Mu mengubahkan, kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu mampu memulihkan hidup kami. Kuasa-Mu yang sanggup membebaskan, kuasa-Mu sanggup melepaskan. Haleluya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Mungkin malam hari ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai berhenti untuk berdoa, sudah mulai berhenti berharap, karena tidak ada yang dapat kita lihat. Karena kita lihat di depan kita harapan itu seperti musnah. Tapi yakin dan percayalah, mari kita sama-sama kembali kepada doa kita. Doa adalah alat kita untuk berbicara dengan Tuhan, adalah alat untuk kita berkomunikasi, terus berkoneksi dengan Tuhan. Sehingga pikiran Tuhan ada dalam hati kita, pikiran Tuhan ada dalam pikiran kita. Kita boleh mengerti, kita boleh melihat ada rancangan Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Biar malam hari ini kita bangkitkan kembali api doa kita. Kita nyalakan kembali. Mungkin sudah mulai redup. Ingat firman Tuhan berkata bahwa bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Bahkan pelita yang hampir padam tidak akan dipadamkan, tapi akan dijadikan semakin indah. Mungkin saat ini sudah bergumul, sudah Tuhan, sekian lama aku jatuh bangun dalam dosa. Dosa yang sama. Masihkah mungkin Tuhan? Masihkah bisa Tuhan? Selagi kita bernafas, selagi kita masih hidup, masih begitu banyak kesempatan, masih banyak mujizat yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dalam Markus 10 ayat 49, kisah tentang seorang Bartimeus yang begitu luar biasa. Dia berteriak, dia terus berteriak ketika sekelilingnya sudah berkata cukup, berhenti berteriak. Tuhan tidak akan mendengarkan. Mungkin dalam saat ini dalam kehidupan kita, Tuhan sudah cukup, berhenti berdoa. Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Tuhan tidak akan memberikan jalan keluar. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Teriakan Bartimeus mampu menghentikan langkah Yesus. Sudahkah malam hari ini teriakan kita mampu menarik perhatian Tuhan, menarik telinga Tuhan untuk mendengarkan setiap pergumulan kita, untuk mendengarkan segala persoalan kita. Di sini dikatakan dalam Markus 10:49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia.
Mereka memanggil orang buta itu, Bartimius, dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggilmu. Mari malam hari ini saya mau berkata, kuatkan hati kita, berdirilah dalam iman. Karena Tuhan mendengar, Tuhan memberi telinga bagi setiap doa kita. Tuhan mendengar, memberi telinga, memberi tangan bagi setiap pergumulan kita. Jangan patah arang, jangan tawar hati. Karena Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Mari malam hari ini kita mau menyatakan betapa Tuhan berkuasa. Dia yang sanggup menopang kita, Dia yang sanggup menolong, memberikan jalan keluar bagi kita. Jangan berhenti, tetap berharap sama Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Oh, mari rendahkan hati kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan tidak mencari harta, Tuhan tidak mencari kekayaan, Tuhan mencari iman. Seperti yang Dia katakan, adakah iman yang dapat ketemu di muka bumi ini? Tuhan tidak melihat siapapun. Tuhan tidak melihat titel kita, pendeta kah, atau pejabat tinggi, miskin kaya. Tapi Tuhan melihat iman. Mari biarkan kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan kita. Kirawana syekara. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di Mari dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap iman kita, kita mau katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mungkin malam hari ini ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kita. Ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Mungkin kita bergumul tentang anak kita, bergumul tentang suami, istri kita, atau keluarga kita yang lain. Mungkin pengharapan kita sudah di ujung tanduk dan sudah kita mau melepaskan semuanya. Mari kita sama-sama berbalik kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita, tempat persembunyian kita. Dia penolong. Masih ada Tuhan yang akan memberi kekuatan. Lihat tangannya sedang terulur pada kita saat ini, malam hari ini. Maukah kita memberikan tangan kita
Tangan Tuhan sudah terulur pada malam hari ini. Mari berikan tangan kita. Ingat, ketika Petrus mengalami ketika dia mau tenggelam, Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Dan Petrus mengulurkan tangannya. Dan lihat, Tuhan menjadi sumber pengharapan dia. Dia dibawa keluar oleh Tuhan dari gelombang kehidupan. Jangan minta gelombang itu berhenti, tapi minta iman kita dikuatkan. Dan ketika iman kita dikuatkan, gelombang itu pasti dihentikan. Yakinkan malam hari ini, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat perlindunganku. Engkau penolong di saat susahku, perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kaulah menara, Kaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu belajar lebih tentang Engkau Tuhan. Kami mau mengenal Engkau bukan dari apa kata orang, tapi dari kami mengalami secara pribadi Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kesaksian malam hari ini Tuhan. Biarlah melalui kesaksian malam hari ini Tuhan, ada jawaban, ada pemulihan, ada kesembuhan yang boleh kami dapatkan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pada malam hari ini adalah malam yang spesial buat kita sekalian. Selain kita memuji, menyembah Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa dari jemaat HCC Palu. Seorang ibu, dia sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Palu. Dan saya percaya kesaksian yang akan dia sampaikan akan menguatkan, memberikan kita semangat bahwa ternyata setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu, apa kabar? Shalom, selamat malam Bu, kabar saya baik, luar biasa. Begitu juga buat keluarga saya dalam keadaan baik dan luar biasa. Pekerjaannya bagaimana Bu? Pekerjaan sekarang lancar Bu, puji Tuhan. Tuhan selalu menolong. Wow. Sampai pekerjaan saya lancar dan baik. Luar biasa. Ya Bu, di sini saya percaya juga jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini rindu mendengar kesaksian Ibu bagaimana kisahnya sehingga pada akhirnya anak terkasih Ibu William ini lulus sebagai pegawai negeri sipil. Ya, bisa Ibu ceritakan kisah awal saat dia tes pertama, karena saya mendengar tes awal itu
mengalami kegagalan. Ya. Nanti tes kedua, William dinyatakan lulus. Kira-kira bagaimana ceritanya, Bu? Ya, baiklah Bu, saya akan memberikan sedikit kesaksian bagaimana perjuangan kami orang tua terhadap anak kami, sehingga anak kami bisa mendapatkan kelulusan. Itu kami yakin itu bukan karena kuat dan gagah kami orang tua dan anak kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan di dalam keluarga kami. Amin. Saya akan menceritakan prosesnya, dia mulai testing pertama dan testing kedua sampai dia mendapatkan kelulusan. Waktu tahun lalu anak kami mengikuti tes di Makassar. Tes itu dia ada 2 tahap. Tes pertama itu semacam seleksi, jadi dilihat nilai yang tertinggi, nanti dia yang akan ikut tes kedua. Gitu. Setelah anak kami mengikuti tes pertama, dia lulus. Nilainya baik, tapi tidak terlalu di atas begitu. Jadi dia diberi kesempatan untuk mengikuti tes kedua. Nah, setelah dia mengikuti tes kedua, ternyata dia belum lulus. Tapi kami sebagai orang tua, kami tidak merasa kecewa. Luar biasa. Terus anak kami juga kami lihat ada rasa kecewa, cuman tidak terlalu tidak terlalu nampak begitu, karena dia juga mungkin berpikir ini baru pertama. Nah, kami juga orang tua berpikir ini baru tes pertama, masih ada kesempatan kedua, begitu. Nah, jadi setelah pengumuman tidak lulus, kami terus memberi support kepada anak kami supaya untuk tahun depan bisa ikut lagi dengan belajar pelajaran dan melatih fisik, begitu. Betul. Nah, setelah tahun ini dia mengikuti tes kedua. Boleh tanya Bu, itu tesnya di dinas apa ya? Dia ikut tes di dinas kehutanan. Oh iya. Karena dia itu memang jurusannya. Dia itu kan kemarin sekolah di Makassar jurusan kehutanan SMK Kehutanan. Jadi waktu dia tes ini dia ikut tes kehutanan di kantor untuk ditempatkan di kehutanan, kantor kehutanan begitu. Nah, jadi pas setelah dia akan mengikuti tes kedua, kami orang tua memberikan support yang sangat luar biasa, karena kami mau anak ini bisa lulus. Iya, betul. Tapi bukan cuma kami orang tua yang memberikan support yang luar. Kami melihat anak ini juga punya semangat bahwa memang anak ini mau supaya dia bisa lulus, begitu. Karena pelajaran dari kemarin mungkin dia memang belajarnya tidak terlalu fokus. Jadi ya sudah itu, kalau kita tidak fokus, kita tidak bersungguh-sungguh belajar, ya hasilnya tidak baik, begitu. Nah, setelah dia mengikuti tes kedua ini, kami lihat anak ini tuh begitu antusias, semangatnya belajar luar biasa. Bahkan biasanya dia sampai subuh baru tidur. Biasanya saya tanya, saya pikir dia main game, ternyata dia bilang, "Mas, saya ini belajar." Jadi dalam hati saya bilang, "Oh, Tuhan terima kasih karena anak ini memang punya semangat." Dia belajar. Dia berusaha. Nah, setelah singkat cerita, setelah dia mengikuti tes kedua tahun ini di Makassar juga, tes pertama, tahap pertama itu sebelumnya kami juga bergumul, saya dan suami saya memang doa terus doa. Kami inginkan anak ini bisa lulus tahun ini, begitu. Jadi saya dan suami saya memang kami berdoa, punya harapan kami berharap lulus. Dan karena kami melihat juga anak ini semangatnya untuk lulus itu tinggi, luar biasa. Dia berusaha semaksimal mungkin, gitu. Nah, jadi pas dia mengikuti tes tahap pertama di Makassar, kami bergumul. Pokoknya saya dan suami saya tiap subuh doa.
Kami tidak mengandalkan belajarnya. Iya, betul. Kami tetap bukan kami tidak ini, tapi libatkan kami, Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu walaupun dia belajar sekeras apapun, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan menghasilkan nilai yang baik. Karena saya pengalaman ketika kita menghadapi tes itu, walaupun kita pintar, tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, itu bisa saja kita tidak punya nilai yang bagus. Betul. Puji Tuhan, pas dia mengikuti tes tahap pertama, dia cerita ke kami orang tua, dia bilang dia sempat blank begitu, karena waktunya itu sedikit, sementara soalnya banyak. Pas dia lihat, waduh banyak sekali yang dia tenang, tapi saya dan suami saya bergumul di Palu berdoa, Tuhan tolong, supaya anak ini bisa mengisi soal-soal dengan betul, dengan benar. Puji Tuhan, setelah selesai tes, dia telepon saya dan papanya, dia bilang, "Ma, saya paling tinggi nilaiku." Jadi saya bersyukur, saya bilang, Tuhan terima kasih, puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan mendengar segala doa-doa kami orang tua dan usaha anak kami, Tuhan dengar. Nah, itu tahap pertama. Jadi dia banyak dapat pujian dari teman-temannya. Tapi saya bilang jangan dulu terlalu sombong, jangan sombong, tetap rendah hati, tetap berterima kasih sama Tuhan karena pencapaianmu itu bukan karena kepintaranmu, itu karena Tuhan yang berkenan, Tuhan yang berikan kau hikmat, Tuhan yang berikan kau ketenangan sehingga kau bisa mengisi soal itu dengan baik. Nah, setelah tes pertama itu lulus. Jadi dia mengikuti tes kedua, lulus, dan tes kedua itu ada tiga bidang, begitu. 3 bidang itu pertama tes tulis, fisik sama psikotes. Nah, pas tes kedua ini karena lagi pandemi, dia tesnya cuma di Palu saja. Jadi kami orang tua juga tidak terlalu ini karena tesnya di Palu. Kami selalu mendorong dia, kami selalu mendoakan terus. Singkat cerita, pas dia mengikuti tes hari itu, sementara dia mengikuti tes, kami itu bisa lihat lewat online karena nilai-nilainya kelihatan. Jadi sementara dia ikut tes, saya di tempat kerja saya doa terus, Tuhan tolong berikan hikmat, ketenangan, dia bisa mengisi soal dengan baik. Setelah selesai dia mengisi soal, puji Tuhan nilainya baik. Dari situ kami sudah gembira, saya dan suami saya gembira, tapi kegembiraan masih belum sempurna karena masih ada 2 bagian, yaitu psikotes sama fisik. Pas dia mengikuti psikotes, hari besoknya menurut dia nilainya baik. Nilainya baik karena menurut perasaannya dia isi dengan baik. Saya bilang puji Tuhan, tapi saya tidak mengandalkan dia punya nilai, tapi saya bilang Tuhan, mudah-mudahan Tuhan berkenan, Tuhan atas nilainya. Setelah besoknya lagi tes fisik. Tes fisik itu saya sebagai ibu saya agak ragu. Karena anak ini semenjak selesai sekolah, dia sudah jarang olahraga, dia badannya sudah naik, sudah gemuk, baru sudah malas berolahraga. Jadi tapi saya dan suami saya tetap tidak putus-putusnya berikan nasihat setiap sore, coba kau olahraga supaya pas nanti ikut fisik bisa kau lalui dengan nilai yang bagus. Tiba saatnya dia mengikuti tes fisik. Setelah selesai dia katakan kepada kami orang tua, nilai saya ini kayaknya tidak bagus. Yang fisik. Karena memang tes fisiknya itu agak susah, agak berat begitu. Tapi saya tetap Tuhan, saya bilang Tuhan, kalaupun nilainya ini tidak baik, tapi kalau memang Tuhan berkehendak, pasti Tuhan yang akan memberkati nilai-nilainya yang lain. Karena saya sudah berharap juga nilai pertamanya bagus, tes tahap pertama bagus. Kami tetap berharap bahwa Tuhan pasti menolong jika Tuhan berkehendak. Setelah selesai mengikuti tahap ketiga, selesai,
saya bertanya, kapan pengumuman? Katanya tanggal 30. Jadi saya sebelum tanggal 30 saya sudah kuat berdoa. Saya dan suami saya berdoa, Tuhan tolong kalau nilainya memang sudah standar untuk bisa lulus, tolong Engkau proteksi nilai itu Tuhan. Karena ada saja namanya manusia. Betul. Ada saja iblis itu kuat untuk jadi saya cuma memohon Tuhan proteksi nilai anak saya Tuhan dalam nama Yesus supaya dia nilainya itu tetap bisa untuk dia lulus begitu. Jadi saya dan suami tetap berdoa. Pas harinya pengumuman itu saya pagi subuh sudah berdoa dan suami saya, kami berserah penuh dalam kehendak Tuhan. Tuhan, kami yakin kalau memang Tuhan yang berkehendak anak kami bisa lulus, pasti dia lulus. Tetapi saat detik-detiknya pengumuman itu datang, kami juga sebagai orang tua ada keraguan. Anak saya juga begitu. Harap-harap cemas. Tapi optimis itu ada, tapi kami tetap memberikan berapa persen kecewa itu. Jadi kami siap kecewa. Tapi kami sebagai orang tua kami optimis bahwa anak ini pasti bisa lulus. Puji Tuhan, setelah ada pengumuman anak kami lulus, kami sangat bersuka cita. Kami memuji Tuhan. Hari itu saya di tempat kerja, saya bilang, Tuhan terima kasih, puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih. Itu terus yang keluar dari mulut saya. Jadi itu saking bersyukurnya Ibu, WA semua teman-teman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita pun juga, kayaknya mau melompat luar biasa selama ini Ibu terus minta dukungan doa, tapi pada akhirnya semua juga teman-teman yang ada di gereja, hamba-hamba Tuhan juga terus mendukung, ya itulah kuasa doa ya. Iya Bu, iya betul. Karena selama ini juga kami selalu ada di dalam komunitas gereja. Apapun pergumulan kami selalu bawa di dalam doa. Kami meminta doa-doa dari pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kami, yang selalu menopang kami di dalam doa, bahkan selalu membantu kami dalam menyelesaikan semua pergumulan kami. Kami sebagai jemaat yang biasa, kami selalu meminta topangan doa, karena dengan doa kami terlalu yakin, dengan kita berdoa sepakat, Tuhan pasti mengabulkan. Amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa sekali kesaksiannya. Ibu, sekarang Willy penempatannya di mana? Nanti dia penempatannya di Ampana. Oh iya, dari kesaksian yang Ibu ceritakan tadi, ya banyak pergumulan pasti ya, masing-masing punya banyak pergumulan. Kira-kira ada enggak yang menjadi ayat pegangan buat Ibu, yang menjadi ayat emas begitu? Iya, saya yang menjadi ayat kesukaan saya dan yang saya selalu taruh di status saya itu biasanya karena saya kehidupan saya dari saya merasakan betapa Tuhan itu sungguh baik, dia menolong kami, saya dan keluarga saya. Jadi saya punya ayat emas itu di Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Deti ini sangat menguatkan bagi setiap kita. Karena begini, bagi orang tua saudara, tidak ada hal yang paling kita nantikan selain memastikan bahwa masa depan anak-anak kita itu baik. Semua orang tua yang menyaksikan tayangan ini merindukan masa depan anak-anaknya terbaik, mendapatkan pekerjaan yang layak. Dari kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Deti, ada beberapa hal yang perlu kita pegang bersama. Yang pertama, sekalipun kita punya kemampuan dari sisi akademis, mungkin kita pintar,
Tetapi dari kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Deti bahwa mereka mendorong anaknya jangan andalkan kemampuan, tetapi lebih dari segala-galanya andalkan Tuhan. Wah, luar biasa. Sekalipun anak ini punya prestasi, dia pintar, tetapi orang tua terus memberikan dorongan, jangan pernah andalkan kekuatanmu, tetapi terus berdoa, sebab tanpa campur tangan Tuhan itu semuanya sia-sia. Kemudian yang kedua, sebagai seorang anak, terus belajar. Doa tanpa usaha itu sia-sia. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Deti, orang tua terus berdoa, mereka terus meminta kuasa Tuhan, tetapi mereka juga lihat anaknya begitu semangat, bergairah untuk belajar dan berlatih, dan pada akhirnya kita melihat campur tangan Tuhan di sana. Di mana ada doa, di mana ada usaha, di mana kita mengandalkan Tuhan, seperti ayat Mas dari Ibu Deti, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita akan melihat jawaban doa kita itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kita akan terkagum-kagum, kita akan bersuka cita betapa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah ingkar janjinya, Allah yang selalu menjawab setiap doa-doa dan pergumulan kita tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini bergumul untuk masa depan anak-anakmu, jangan pernah berhenti doakan mereka. Perkatakan hal-hal yang positif. Perkatakan perkataan berkat untuk masa depan anak-anakmu, dan engkau akan melihat masa depan setiap anak-anak kita sungguh ada bersama dengan Tuhan. Kesaksian ini sungguh menguatkan, memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kesaksian yang luar biasa yang boleh memberkati kita sekalian. Kiranya saudara-saudara, apa yang dialami oleh Ibu Deti, bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka dapat terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita terfokus kepada Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka segala yang Tuhan mau rancangkan dalam hidup kita akan terjadi dan hidup kita akan diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Tapi sebelum kita membacanya, marilah kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Malam mujizat bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi kehidupan kami Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan, Engkau berfirman, Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami boleh dengar, sehingga apa yang Tuhan akan sampaikan bagi kehidupan kami saat ini Tuhan, akan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh, saudara. Kalau sudah saudara membuka Alkitab, silakan baca. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam perahu, salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat menangkap apa-apa.
Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita belajar dari satu tema, yaitu ketika maksud Tuhan tidak dapat dipahami. Ketika maksud Tuhan tidak dapat dipahami. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan dalam perikop tadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala Tuhan memberi perintah yang kita kepada kehidupan kita. Perintah itu seperti tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Mustahil saya lakukan. Nah, saudara, ketika saudara lihat perikop tadi, ketika Yesus datang kepada Petrus, kepada Simon yang sedang membersihkan jalannya. Sebab semalam mereka telah berjuang di dalam laut, saudara. Mereka berusaha untuk menangkap ikan. Tetapi mereka, Alkitab berkata bahwa mereka tidak dapat apa-apa. Tak seorang pun dari mereka tidak mendapat apa-apa. Seekor ikan pun tidak ada. Sesuatu nasib, sesuatu pekerjaan yang sia-sia yang mereka lakukan semalam-malaman. Mereka tidak mendapat apa-apa, saudara. Dan pagi itu, dengan begitu kesal, dengan begitu kecewa, mereka mulai membersihkan jala mereka. Dalam keadaan lelah, mereka membersihkan jala mereka. Dan kemudian datang Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuatu perintah yang tidak masuk akal. Waktu itu adalah waktu matahari sudah terlihat, sudah terang. Bagaimana mungkin akan ada ikan lagi? Tidak sama waktu mereka malam. Pada waktu malam mungkin mereka bisa punya harapan untuk dapat ikan. Tetapi kenyataannya pada waktu malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Apalagi pada waktu sudah siang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ditambah lagi yang menyuruhnya adalah seorang tukang kayu. Sementara Petrus, Yohanes, dan kawan-kawannya dan saudara-saudaranya yang menangkap ikan, mereka tidak dapat apa-apa. Kemudian Yesus datang, yang hanya seorang tukang kayu, yang tidak tahu, yang mereka tahu bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Yesus tidak tahu apa-apa. Tetapi di sini Yesus menyuruh, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan bacaan ini, saudara, saya bertanya, kira-kira Tuhan mau apa setelah saya membaca perikop ini? Apa maksud Tuhan di balik cerita ini? Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya melalui pembacaan ini? Di mana tentang kisah Petrus, kisah tentang Simon yang diajak oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jala. Saya bisa bayangkan, saudara, Petrus, mungkin dia akan bilang, tahu apa lu? Saya lebih tahu tentang jala ini, saya lebih tahu tentang pekerjaan saya. Saya lebih mahir daripada engkau. Bagaimana mungkin engkau datang dan menyuruh aku untuk kembali menebarkan jala di siang hari? Itu sesuatu pekerjaan yang sia-sia. Tapi kita lihat di sini, saudara-saudara dikasih Tuhan. Setelah itu ketika saya melihat, membaca dan merenungkannya, saya baru tahu, saya baru mengerti bahwa itulah cara Tuhan, cara Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Ketika terbukti, ketika
Petrus menuruti apa kemauan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, dia melakukannya. Meskipun logikanya berkata itu tidak mungkin, itu pekerjaan yang sia-sia. Tetapi karena Yesus yang memerintahkannya, tetapi karena Tuhan yang suruh, dia lakukannya. Dan kita lihat ending daripada ceritanya, saudara. Mereka menangkap ikan begitu sangat banyak, melimpah, sehingga mereka terkagum-kagum dengan apa yang mereka lihat pada waktu itu. Sesuatu mujizat yang besar, yang tidak pernah mereka bayangkan, yang tidak pernah mereka pikirkan, yang tidak pernah terlintas dari akal pikiran mereka. Itulah yang mereka lihat dalam hidup mereka. Ketika mereka mau lihat, ketika mereka mau taat kepada Tuhan, ketika Petrus mau lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia boleh melihat mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara-saudara mengalami saat di mana Tuhan meminta melakukan sesuatu pekerjaan yang kita tidak tahu, yang kita tahu sebenarnya itu tidak masuk akal, yang kita tahu sebenarnya itu tidak mungkin kita akan kerjakan. Itu sesuatu yang mustahil. Kalau kita melakukan seperti itu, kita seperti melakukan tindakan yang bodoh, tindakan yang sia-sia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar seorang memerintahkan saudara bahwa lakukan ini, dan saudara tahu ketika saudara melakukan itu, saudara berkata bahwa ini pekerjaan yang sia-sia, tidak mungkin. Tapi sama yang dialami oleh Petrus. Kita lihat Petrus melakukan apa yang menurut dia mustahil, sia-sia. Tapi karena Yesus yang memerintahkan, dia melakukannya, saudara. Yang jadi pertanyaan di sini, saudara, apa yang Tuhan tidak, apakah Tuhan tidak tahu, saudara, bahwa Petrus pada waktu itu dia sedang lelah, dia sedang kesal, bahwa semalam-malaman mereka tangkap ikan dan mereka tidak dapat apa-apa. Ketika mereka lelah, ketika mereka kesal dan datang Yesus, apakah Yesus tahu keadaan Petrus pada waktu itu? Dia tahu, saudara. Jawabannya dia sangat tahu, karena dia Tuhan. Dia tahu apa yang dialami oleh Petrus. Petrus adalah orang yang gagal, semalam-malaman dia menangkap ikan, tetapi dia gagal, saudara. Dia tahu suasana hati Petrus pada waktu itu. Sehingga dia mengatakan, Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Sempat Petrus menjawab, semalam-malaman kami menangkap ikan, tetapi kami tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, itu kata kuncinya, saudara. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita alami hari-hari ini, saudara. Termasuk ketika saudara mengalami masalah, pergumulan dalam hidup saudara, kemudian saudara diperintahkan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah bertanya, apakah Tuhan tidak tahu bahwa saya saat ini kekurangan? Bagaimana mungkin saya harus memberkati orang lain dengan kekurangan saya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin mengajar sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Dia telah merancangkan rancangan yang baik dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita akan alami di masa-masa yang akan datang, Dia sudah rancangkan, Dia sudah tuliskan bagi kehidupan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kehidupan kita, tetapi Dia selalu merancangkan, Dia selalu mengatur
segala kehidupan kita dengan rancangan damai sejahtera. Supaya apa saudara? Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan selalu memberikan kita hari depan. Tuhan selalu memberikan kita harapan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, engkau yang kehilangan harapan, dengar baik-baik. Tuhan selalu merancangkan rancangan yang baik dalam hidup kita. Dan hanya di dalam Tuhan. Kalau Tuhan kita mau menyerahkan kehidupan kita, Tuhan akan selalu memberikan harapan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang sulit dipahami apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi melalui perikop ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan tidak mungkin suruh kita buat sesuatu yang tidak pasti. Tuhan tidak mungkin suruh kita buat sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita. Dia pasti suruh kita ada maksud, ada sesuatu, ada berkat tersembunyi yang ingin Dia perlihatkan dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, yang kita butuhkan hari ini adalah ketaatan pada kedaulatan Allah, pada kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya ketaatan yang kita perlu hari-hari ini, ketika kita mulai bertanya-tanya, ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai bimbang, ketika kita mulai bingung dengan apa maksud Tuhan melalui persoalan yang saya sementara alami hari-hari ini. Melalui persoalan yang saya alami hari-hari ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Mengapa begini? Mengapa begitu? Yang kita harus tahu di sini saudara, ketika kita tidak mengerti, ketika kita tidak bisa menjawab apa maksud Tuhan di balik segala persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Apa maksud Tuhan ketika Tuhan perintahkan sesuatu yang tidak masuk akal, ketika Tuhan izinkan kita melalui satu masa atau persoalan yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Mari kita tetap taat pada kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jalan Tuhan memang sulit dipahami, saudara. Tetapi cara Tuhan memberi pertolongan atau jalan keluar jauh lebih tak terduga, saudara. Sehingga kita bisa terkagum-kagum pada apa yang Dia buat dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai satu contoh, saudara, waktu Israel dikejar oleh orang-orang Mesir, ketika itu mereka sedang berhenti di depan Baal Zefon. Kemudian Firaun mengejar mereka dengan 400 kereta perang dan seluruh tentaranya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bisa rasakan apa yang mereka alami hari itu, saudara. Di tengah-tengah mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka beristirahat di depan Baal Zefon, saudara. Satu tempat di depan Baal Zefon mereka sedang beristirahat. Kemudian tiba-tiba dari kejauhan, dari belakang ada 400 tentara Mesir, saudara. Firaun dengan tentara-tentaranya, saudara, dengan 400 kereta perang, saudara. Bayangkan ada 400 mobil tank lapis baja yang sedang mengejar kita, saudara. Betapa ketakutannya hidup kita. Kita mau lari ke depan, ada laut. Kita mau lari ke samping kiri kanan, ada padang gurun. Sementara di belakang adalah maut yang akan membunuh kita. Betapa ketakutan pada waktu itu orang Ibrani, orang Israel pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu saudara kita bisa bayangkan orang Israel, orang Ibrani pada waktu itu. Tidak ada pilihan lain. Mereka tidak ada jalan keluar untuk lari kemana, untuk menghindari maut ini. Tetapi kita lihat cara Tuhan menolong orang Israel dengan membela laut Teberau di depan mereka, saudara. Mulanya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan mereka dikejar oleh Firaun.
Mulanya mereka diizinkan untuk mengalami ketakutan yang luar biasa, saudara. Tetapi kita lihat kemudian Tuhan Allah beri mereka jalan keluar yang tidak pernah mereka pikirkan, yang tidak pernah mereka bayangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa sampai pikiran mereka sampai di situ. Mereka akan lewat di tempat yang kering. Tuhan belah laut itu dan mereka bisa lewat di tempat yang kering. Sesuatu mujizat yang besar, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, mereka pikirkan dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa tujuan daripada Tuhan lakukan itu? Tujuannya adalah supaya mereka tahu bahwa yang menyertai hidup mereka adalah Allah pencipta alam semesta, Allah di atas segala-galanya, saudara. Dan tidak ada Allah lain yang dapat melindungi mereka pada waktu itu. Dan Allah yang Maha Kuasa itu menunjukkan kuasanya bagi hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka sedang, Alkitab berkata, mereka sedang beristirahat, mereka sedang berada di Baal Sepon. Saudara, kalau saudara mengerti, Baal Sepon adalah nama dewa badai orang Kanaan. Nama dewa badai orang Kanaan. Kata Sepon itu adalah sebuah nama gunung di tempat itu. Jadi di atas gunung itu mereka menyembah Tuhan, menyembah Allah mereka, yaitu Baal Sepon, bahwa menyembah dewa badai. Orang-orang Kanaan memakai tempat itu adalah untuk menyembah dewa mereka. Dan kemungkinan saudara orang Israel pada waktu itu, pada waktu mereka singgah ke tempat itu, mereka melihat gunung itu. Dan mereka tahu gunung itu adalah tempat dewa Sepon, Baal Sepon. Dan mereka mungkin sempat singgah di tempat itu dan sempat juga mengagumi dewa itu, saudara. Sehingga apa, saudara? Allah iri hati kepada mereka. Allah adalah Allah, kita adalah Allah yang cemburu. Kitab Keluaran berkata bahwa Allah kita Allah yang cemburu, yang tidak mau digantikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat Allah mengizinkan Firaun mengejar mereka sehingga mereka ketakutan setengah mati, saudara. Dan tidak ada yang dapat menolong mereka, termasuk Baal Sepon itu, termasuk dewa badai itu. Kalau kita bisa bayangkan, dia kan dewa badai. Dia bisa datangkan angin badai untuk meniup kembali orang-orang Mesir itu. Tapi tidak ada reaksi apa-apa, saudara. Mungkin ada orang di situ yang orang Israel yang sudah memanggil-manggil dewa Baal. Tolong Baal Sepon, tolong kami sedang dikejar orang Mesir. Tiup orang itu, bisa saja terjadi, saudara. Tetapi kita melihat tidak ada reaksi, tidak ada kuasa yang terjadi. Dan disinilah Tuhan memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah Allah satu-satunya yang maha kuasa, yang harus disembah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Mereka benar-benar tidak tahu mau minta tolong sama siapa. Baru mereka sadar mereka punya Allah yang maha kuasa. Mereka harus tahu bahwa hanya Allah Israel yang sanggup menolong mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu contoh lagi, saudara, ketika 5.000 orang, saudara, yang mengikuti Yesus. Mereka kelaparan, saudara. Tuhan pakai anak kecil, hanya anak kecil, dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, saudara, untuk memberi makan 5.000 orang. Memberi jalan keluar, sesuatu yang tidak mungkin, tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Dan Tuhan buat sesuatu yang seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau hidup kita hanya kagum pada keagungannya. Tuhan mau hidup kita hanya kagum kepada keperkasaan Tuhan saja. Tidak ada ilah lain dalam hidup kita lagi, sehingga kita hanya terfokus kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan? Mari kita belajar untuk taat pada pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita
Kita merasa bahwa saya adalah orang yang punya kepintaran, atau saya punya banyak uang, atau banyak harta, atau sesuatu yang saya bisa banggakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara merasa bahwa saudara bisa, saudara pasti akan melupakan pimpinan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita terbatas di hadapan Tuhan, ketika kita menyadari hidup kita terbatas di hadapan Tuhan, mari kita mulai menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita, mari kita taat apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita. Biarkan Tuhan yang berdaulat, biarkan Tuhan yang mengatur apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat pada pimpinan Tuhan. Apapun yang kita sedang alami hari ini, saudara, mari jangan mengeluh, mari jangan putus asa, mari jangan pernah kita menyerah dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Mungkin itu sulit bagi hidup kita, tetapi mari kita lakukan. Jangan pernah kita menyerah, kita tetap maju, karena kita tahu Tuhan yang akan menyertai kita. Jangan kita ragu dengan pimpinan Tuhan. Mari kita terfokus kepada Tuhan, bukan kekuatan kita. Kita pasti tidak akan mampu lakukan sendiri tanpa Tuhan. Karena ketika kita menyadari itu dan kita membiarkan Tuhan yang berotoritas dalam hidup kita, maka hidup kita akan diberkati. Apapun persoalanmu hari-hari ini, saudara, mari terfokus kepada Tuhan. Apapun yang kau alami hari-hari ini, engkau berkata bahwa mengapa Tuhan izinkan saya mengalami persoalan ini? Mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami jalan ini, zona yang tidak nyaman yang seperti ini? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada saatnya Tuhan mengizinkan kita melalui masa-masa yang sulit dalam hidup kita, persoalan-persoalan yang berat dalam hidup kita. Tetapi percayalah, yakinilah bahwa Tuhan izinkan kita mengalami hal seperti itu karena Tuhan tahu Dia pasti akan menyertai kita. Karena Tuhan pasti akan bisa memberikan kita jalan keluar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ditolong Tuhan, kita akan terkagum-kagum. Kita akan terkagum-kagum akan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, mari jangan pernah kita ragukan Tuhan. Jangan pernah kita meragukan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Terfokuslah pada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Engkau yang tidak pernah tergantikan dalam kehidupan kami. Apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, biarlah kami tahu bahwa semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam perhatian Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Biarkan kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti membawa kami ke tempat ini. Dan Tuhan pasti akan menolong kami dan memberi kami jalan keluar yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak pernah kami terlintas dalam pikiran kami. Itulah yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kami. Itulah yang Tuhan akan sediakan bagi kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap mengandalkan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa yang tidak mengenakan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Mari Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu bagi kehidupan mereka. Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan keadaan mereka, Engkau berkati yang berusaha, yang bekerja Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang mengalami masa-masa sulit, Tuhan nyatakan kuasa perlindungan-Mu. Engkau beri jalan keluar bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim-musim hidup kami. Kami tetap berdoa bagi jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Engkau tetap memberkati, menyertai kehidupan mereka. Engkau tetap ada dalam ruang kehidupan mereka atau di mana saja mereka berada, situasi apapun mereka berada. Engkau selalu ada bagi hidup mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi gereja kami, Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanan di tempat ini, Bapa, untuk beberapa minggu. Pada minggu yang ketiga nanti Tuhan, kami akan kembali untuk ibadah fisik kembali, Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Engkau melindungi umat-umat-Mu Israel pada waktu itu, kalau Engkau telah menyatakan mujizat-Mu bagi Petrus, bagi Simon dan kawan-kawannya, Tuhan, mereka boleh melihat sesuatu yang ajaib dalam hidup mereka. Engkau juga akan lakukan bagi kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa bagi COVID-19 ini, Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi wabah penyakit di Indonesia. Kami berdoa bagi dunia ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melindungi umat-Mu, Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terpapar corona dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri mereka kesembuhan, proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Akhirnya Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri doa malam kami hari ini, Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami akan kembali dengan membawa berkat-Mu, Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kembali jemput kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita selesai sampai sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.